sudah saya sebutkan bagaimana Indonesia cukup bagus dalam hal angka kematian. Angka kematian untuk negara-negara Eropa tinggi sekali, untuk Amerika tinggi. Tetapi angka kematian untuk Indonesia rendah. Pada ranking 90 kalau menurut data Johns Hopkins University, dan pada ranking 105 pada data World Odometer. Itu sangat bagus. Sekarang marilah kita pelajari mengapa demikian. Dulu pada awal wabah itu, kita menduga ada sedikitnya 5 faktor yang perlu diperhatikan. 1 adalah masalah suhu dan cuaca. Zaman dulu itu, waktu masih Januari, Februari, Maret, belahan bumi utara itu masih musim dingin. Amerika, Eropa, Cina, Jepang, Korea, itu semua masih musim dingin semua. Pantas saja orang-orang bilang ya, pantas saja di sana itu wabahnya merebak. Sedang yang di Indonesia dan di bawah negara-negara di selatan tidak merebak. Diduga karena suhu. Juga karena apa? Sinar matahari. Katanya, sinar matahari itu akan membunuh virus itu sehingga penyebarannya di selatan itu lebih sedikit dibanding di utara. Itu dulu. Tapi sekarang terbukti itu salah. Sekarang di Amerika, di Eropa itu sudah musim panas, hawanya panas, kadang-kadang lebih panas dari Indonesia, matahari bersinar terang, tetapi wabah merebak luar biasa di sana. Jadi faktor suhu dan cuaca tadi itu sepertinya tidak bisa menerangkan. Kemudian hal kedua yang dipertimbangkan adalah faktor budaya. Masyarakat di negara tertentu, misalkan India, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, itu kalau memberi salam orang begini dari jauh aja. Ya. Kemudian kalau orang Cina begini. Kalau orang Jepang dari jauh, manggut aja. Orang Korea saya nggak tahu ya. Karena itulah diduga di sana itu lebih sedikit kasusnya. Diduga ya. Kemudian di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu Arab Saudi, Iran dan sebagainya itu biasa orang kalau ketemu berpelukan, cium pipi. Itulah mungkin penyebab di sana itu merebak. Di Iran, di Arab Saudi merebak dengan cukup parah. Tapi negara Irak yang hancur berantakan karena perang itu, dia berdempetan dengan Iran, dan di Irak itu kasus sedikit sekali, kematian sedikit sekali. Jadi bagaimana kita akan menerangkan itu? Ya. Jadi faktor budaya tidak seluruhnya menerangkan itu. Tidak bisa. Faktor apa lagi ya? Ketiga, faktor demografi. Faktor umur. Nah, sekarang saya tanya. Seandainya Indonesia itu jumlah penduduknya dibagi 2. Ini dan ini. Separuh. Ini yang muda, ini yang tua. Ini bayi-bayi, ini orang lansia. Kemudian dibelah 2, di tengahnya ini kira-kira umur berapa? Ini disebutnya median. Ya. Mediannya di Indonesia itu adalah umur 30. Di Italia, Jerman, Belanda, Eropa sana lebih tua. Antara 40 sampai 47 lah. Jadi orang bilang, ya mungkin juga karena faktor umur tadi ya. Apalagi di Afrika. Di sana ada yang mediannya itu 20 tahun. Jadi sebagian besar penduduknya adalah orang muda. Tapi coba perhatikan, di Jepang banyak sekali orang tua, angka kematian sedikit sekali. Nah, bagaimana kita akan menerangkan itu? Maka dipikir lagi, faktor apa? Faktor keempat.
itu adalah gen. Di Arab Saudi sana, para peneliti sedang giat mencari adakah faktor gen tadi. Tapi kenyataannya seluruh dunia ini kena semua. Dari yang kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, kulit hitam, sawo matang, semua kena. Dan juga ada perbedaan. Perhatikan ini. Orang kulit hitam di Amerika Serikat itu sangat banyak yang terkena COVID. Sangat banyak. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang kulit putih. Sedang orang kulit hitam di Afrika sangat sedikit yang terkena, sangat sedikit yang meninggal. Jadi gennya sama, di sana sangat banyak, di sini sangat sedikit. Nyata bahwa gen tidak sepenuhnya berperan. Mungkin ada faktor, tetapi tidak banyak. Nah, kemudian apa dong? Yang ini jelas benar ya, adalah tindakan pemerintah. Lockdown di Cina pada saat penderita masih relatif sedikit, pada saat kematian kalau tidak salah baru 17 orang ya. Langsung lockdown, tutup kota, tidak boleh masuk, tidak boleh keluar, sana ditutup, sini ditutup. Dan dengan cepat bisa diatasi. Kemarin dulu sudah ada berita dari Wuhan sana. Orang-orang sudah bergembira tanpa masker, berbaur ria di kolam renang. Ribuan orang. Jadi lockdown ini jelas amat sangat penting. Kemudian kita lihat Jepang, Korea, Vietnam, Kamboja, Australia, New Zealand, ya, itu mereka sangat tertib. Jepang memang tidak melakukan lockdown dengan ketat, tetapi penduduknya tertib sekali. Menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, itu dilakukan dengan sangat tertib. Sehingga sekarang dengan jelas terlihat bagaimana efeknya. Jadi faktor pemerintah itu penting sekali. Kemudian Afrika. Mereka itu berpengalaman dengan suatu penyakit yang luar biasa mematikannya, Ebola. Beberapa tahun yang lalu terjadi wabah Ebola di Afrika sana dengan korban ribuan orang. Angka kematian pada Ebola jauh lebih besar daripada COVID sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Sierra Leone, Uganda, Senegal, Rwanda, dan sebagainya. Dengan cepat mereka melakukan lockdown. Jadi di Afrika itu berperan penting. Pertanyaannya adalah, apakah dengan semua ini tadi, 5 faktor tadi, apakah sudah cukup dapat diterangkan? Belum. Sama sekali belum. Ya. Masih banyak hal yang tidak diketahui. Nah, saya ikut berpikir-pikir, saya cari-cari data, analisa, maka saya menemukan sesuatu yang tidak pernah disebut oleh para dokter, tidak disinggung oleh ahli-ahli biostatistik, tidak dibicarakan oleh ahli epidemiologi di Indonesia maupun di luar negeri. Apa itu? Kemiskinan. Saya membuat hipotesis, kemiskinan inilah yang melindungi negara-negara miskin dari kematian akibat COVID. Argumentasi serta data-data yang menyokong hipotesis ini akan dibahas lengkap pada video yang ketiga, video terakhir. Terima kasih.